Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang banyak bertanya kepada saya. Ada yang mempersoalkan, Pak, kenapa cerai ini kok sepertinya dipersulit ya oleh PA? Jadi saya jawab ya, bukan dipersulit. PA ini tidak ingin gegabah, jangan sampai memutuskan persoalan yang salah, baik salah masalahnya maupun salah orangnya. Jadi pertama, orangnya jangan sampai keliru yang diputuskan, itu satu ya. Yang kedua, jangan sampai masalahnya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Makanya ketika ada orang mengajukan gugatan cerai ya, persyaratan teknisnya sebagai berikut. Yang pertama, harus membawa asli buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah ya, dan satu rangka fotokopi buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah ya, ukuran kertas A4 di Nazaglen. Artinya begini ya, bahwa buku nikah itu harus asli. Kalau buku nikah tidak asli, maka ya pengganti akta nikah mintanya di KUA ya, di Nazaglen itu distempel kantor pos seperti itu. Ini supaya alamatnya pas, tidak salah ya, supaya buku nikah itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, untuk mendapatkan pengganti buku nikah gampang sebenarnya. Ketika buku nikah itu hilang atau apa, fotokopinya dibawa kantor polisi, minta surat keterangan kantor polisi bahwa buku nikah hilang. Setelah itu kita pergi ke KUA minta pengganti, dibuatkan oleh KUA, itu gratis kok, tak susah-susah. Yang kedua, asli KTP dan satu rangka fotokopi KTP pengganti dari pemohon ya, ukuran juga kertasnya A4 di Nazaglen, di stempel juga dan perpos maksudnya ya. Jadi KTP ya, jadi jangan sampai ya, bayangkan kalau KTP sembarangan, jangan-jangan diputuskan yang salah KTP itu ya. Kemudian yang ketiga, asli surat keterangan domisili RT RW dari setempat tinggal sekarang jika alamat penggugat pemohon di KTP tidak sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Jadi kan bisa saja KTP-nya misalnya KTP Jawa, tahu kita sudah pindah domisili di Batam misalnya atau di mana, nanti KTP RT RW setempat ya akan membuat surat keterangan domisili. Nah, bagaimana cara prosedur RT RW membuat keterangan domisili, itu urusan RT ya, seperti itu ya. Yang keempat, alamat suami istri yang lengkap atau surat keterangan goib dari lurah jika tergugat termohon tidak diketahui alamatnya. Artinya kalau suami itu tidak ada atau istri tidak ada, dia minggat pergi tanpa pesan ya, maka perlu dilampirkan surat keterangan goib bahwa suaminya sudah tidak ada, bahwa istrinya sudah tidak ada. Jadi tidak cukup RT RW, tapi harus kantor lurah. Biasanya biasanya kantor lurah mensyaratkan bahwa yang bersangkutan tidak ada, itu harus ada penjelasan dari RT RW dulu, surat keterangan RT RW dulu, betul suaminya tidak ada. Jelaskan ya. Tetapi bagi desa atau lurah tertentu kadang-kadang tidak menyertakan itu karena mungkin dia tahu persis bahwa yang bersangkutan atau suami yang digugat itu betul-betul tidak ada. Tapi kan harus saling kenal dulu, ini kan demi kehati-hatian. Kemudian yang keenam, membayar panjar biaya perkara sesuai dengan radius dengan cara setor tunai atau transfer ke bank. Nah, ini jadi biayanya tergantung kecamatan. Jadi kan ada keputusan pengadilan agama masing-masing kabupaten atau masing-masing tempat, itu setiap kecamatan atau setiap titik berbeda-beda ya, tergantung jaraknya, transportasinya dan segala macam. Kemudian materi gugatan ya, permohonan itu dibuat perangkap 7, dibuat sendiri. Jadi yang membuat ini adalah yang menggugat. Apa alasan menggugat cerai itu ya, nanti dibuatkan dalam bentuk soft copy, flash disk atau lainnya. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat, bisa dibuatkan atau bisa minta bantu namanya pos bakum.
pos bantuan hukum yang ada di pengadilan agama. Artinya sebenarnya tidak ada kesulitan ya, kalau kita tidak bisa membuat ya, maka minta tolong dengan pos bakum yang tempatnya ada di pengadilan agama masing-masing. Tetapi dia hanya mengetik, dia hanya membantu, dia hanya memfasilitasi. Tapi apa saja materi gugatan, ya tergantung yang menggugat. Tapi kalau misalnya kita ingin bertanya ke dia, ya boleh-boleh saja. Saya kira kawan-kawanku dimanapun Anda berada, khususnya mereka yang mau mengajukan gugatan cerai, jadi syarat 1 sampai 6 itu harus dipenuhi ya. Bagaimana caranya? Ya kan kita punya dokumen, itu kan sebenarnya menurut saya gampang ya. Yang jadi masalah itu kan misalnya buku nikah hilang. Solusinya gampang kan? Pergi kantor polisi, minta surat keterangan hilang, pergi ke KUA, dapat buku nikah baru. Tidak ada kesulitan kan sebenarnya ya. Kemudian kalau KTP kan sederhana, kalau KTP-nya tidak sesuai dengan alamat kita, harus ada keterangan domisili RT RW. Tidak ada kesulitan kan sebenarnya. Oke. Kemudian kalau suami atau istri tidak ada, kan bisa minta surat keterangan gaib dari kantor lurah atau kepala desa. Nggak ada kesulitan kan. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu apa saja materi yang gugatan, mungkin masalahnya saking banyaknya, kan banyak di antara kita ini memiliki masalah yang banyak tetapi susah mengkalimatkan dalam bentuk tulisan. Karena materi gugatan itu kan harus tertulis. Kan banyak di antara kita yang banyak masalah tapi ketika nak nulis itu sulit. Solusinya gampang, pergi ke pengadilan agama. Di situ ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Tapi saran saya ya, cerai itu jalan terakhir. Kalau ibarat penyakit itu operasi. Kalau ada jalan lain jangan cerai dulu, karena Allah menghalalkan cerai tetapi sekaligus membencinya. Apa itu? Halal tapi benci. Kira-kira begitulah ya. Mudah-mudahan kawan-kawanku bisa memaklumi dan ada manfaatnya untuk kita. Cuma cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.